Minha al-muhafadzatu ala sunani, setengah daripada wasiat-wasiat para aulia, yaitu menjaga atas sunnah-sunnah. Hafiz ala sunanin wa adabin atad maksuratan an khairi man ja mursalah. Hafiz, jagalah olehmu atas sunnah-sunnah, wa adabin, dan adab-adab. Atat, yang datang oleh adab itu, maksuratan, padahal dinukilkan, an khairi man ja mursala, dari sebaik-baiknya nabi. Ja, yang datang oleh man, mursala, padahal diutus, menjadi utusan. Wallahu a'lamu bissawab. Segini kita bedah. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada tujuan yang paling mulia bagi siapapun yang hidup di alam dunia ini selain kepengen sukses di dunia dan sukses di akhirat. Agar supaya kita bisa sukses di dunia pun kita bisa sukses di akhirat, maka mau tidak mau kita harus mengikut arahan dan bimbingan daripada para salafus saleh yang memiliki hubungan dekat dengan Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang mengerti hakikat kehidupan, supaya kita bisa menjalani hari-hari kita di alam dunia ini penuh ketenangan, ketentraman. Maka kita kudu nyandar kepada para wali-waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan mereka orang yang sudah mencapai maqam yang tinggi itu memberikan bimbingan dan arahan, karena mereka tidak egois, tidak sayang sama dirinya doang, tapi pengen juga bahagia, bukan dirinya, orang lain juga kudu bahagia. Dia tidak pengen sukses dirinya, tapi orang lain juga kudu pada sukses, sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di awal kitab ini dijelaskan, man rama an yasluk tariqal awliya falyahfazan hadhil wasaya amilah. Siapa orang punya keinginan, punya cita-cita, punya kemauan, punya obsesi, pengen menempuh jalan-jalan yang ditempuh oleh mereka yang dekat dengan Allah, yang ditempuh dan ditapaki oleh para kekasih-kekasih Allah, maka hendaklah mengamalkan 9 wasiat yang ada di dalam kitab ini. Di antaranya, wa minha al-muhafadzatu ala sunan. Di antara wasiat itu, kita kudu menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita kudu ngikut Nabi, sehingga saudara, kunci kebahagiaan yang sesungguhnya
yang semua orang pengen hidupnya bahagia, satu kuncinya, yaitu al-muhafadzah ala sunan. Kita harus menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Caranya kita kudu mutaba'atur Rasul, kudu ngikut, kudu mentauladani, kudu nyontoh apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja pada persoalan ibadah, bukan sholat, puasa, zakat, bukan itu, tapi pada seluruh program kehidupan kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, geraknya kita bagaimana Nabi gerak, diamnya kita bagaimana sang Nabi diam, makannya kita bagaimana sang Nabi makan, minumnya kita bagaimana sang Nabi minum, tidurnya kita bagaimana sang Nabi tidur, mandinya kita bagaimana sang Nabi mandi, begitu seterusnya. Itu orang yang bahagia. Sebab sampel manusia sukses adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, tidak semua orang patut untuk menjadi tauladan. Tidak semua orang patut untuk menjadi contoh. Maka Allah sudah proklamirkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia, kata Allah, kalau memang anda benar-benar mengaku cinta kepada Allah. Kalau ditanya cinta Allah, cinta itu bahasa perasaan, tidak bisa dilihat, maka kudu ada bukti. Kalau benar-benar mengaku cinta Nabi, cinta Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Asal kita ikut Nabi, yuhibbukumullah, Allah berbalas cinta kepada kita. Sehingga saudara, program hidup seorang muslim itu sesudah menjalankan perintah Allah, sesudah menjauhi larangan Allah, program yang tertingginya adalah mahabbah, cinta. Cinta kepada Nabi yang berujung pada cinta kepada Allah. Cinta kepada Nabi ini enggak bakalan diterima kalau kita tidak totalitas cinta benar-benar sama Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih dan banyak kitab hadis yang lainnya, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, al hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak beriman seorang anda belum beriman sebelum aku, kata Nabi, lebih dicintai oleh anda dibanding orang tua, dibanding anak, dibanding bini, dibanding motor, dibanding burung, dibanding rumah, dibanding apa saja. Maka orang kalau pengen imannya benar, diterima sama Allah, maka mau tidak mau kita kudu cinta sepenuh hati sama Nabi.
Cinta sepenuh hati sama Nabi itu bukan untuk disembah, tapi untuk dijadikan pembimbing jalan menuju kedekatan dengan yang disembah. Dan cinta totalitas kepada Nabi bukan berarti a priori hidupnya, sehingga kita nggak boleh cinta sama bini kita, nggak boleh cinta sama anak kita, nggak boleh cinta sama motor kita, nggak boleh cinta sama rumah kita, nggak boleh cinta sama keluarga kita. Bukan itu, tapi gerak-gerik kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu jangan lepas nanya dulu sama Nabi. Apanya aja kudu nanya sama Nabi. Seumpama tuh bini kita, iya dia bini kita, Nabi bagaimana memperlakukan bininya. Jadi kita ngikut Nabi. Itu anak kita, iya itu anak kita, tapi bagaimana Nabi memperlakukan kepada anaknya. Itu kendaraan kita, bagaimana Nabi memperlakukan kendaraannya. Itu sendal kita, bagaimana Nabi memperlakukan sendalnya. Segalanya nanya dulu sama Nabi. Itu namanya muhafadzah ala sunan. Kalau kita pengen sukses mau dagang, bagaimana cara berbisnis yang diajarkan oleh Nabi. Jadi apanya aja Nabi, apanya aja. Contoh, kita keluar rumah, bagaimana Nabi keluar rumah? Nabi keluar rumah kaki kiri. Nabi kalau keluar rumah kaki kiri. Ngelangkah dari pintu itu kaki kiri dulu yang keluar dari pintunya. Baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adillah au udallah au azillah au uzallah au azlimah au udlamah au ajhala au yujhala alayya. Jalan itu Nabi kayak begitu, maka dagang sukses. Gojek dapat order, nggak kemudian ini tangan ini ngebitnya kurang jampe apa ya, kalah mulu. Itu gara-gara nggak ngikut Nabi, nggak jelas hidupnya. Kita kalau keluar rumah kaki kiri dulu apa kanan dulu? Orang jelas. Ini dia, ini kita jauhnya dari Nabi itu begitu. Nanya dulu Nabi bagaimana, begitu. Masuk ke rumah Nabi, masuk ke rumah begitu, kaki kanan masuk, keluar kiri. Itu begitu Nabi. Jadi terus aja masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dari pintu gerbang mall, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa yusyrik. Maka terkontrol hidupnya tuh Nabi. Jadi apanya aja kita kudu nyonton Nabi. Namanya kita larut pada Nabi. Nabi ini bukan contoh pada sholat doang,
bukan contoh pada puasa doang, tapi dalam peri kehidupan kita Nabi kudu kita taruh di depan. Imam kita Nabi, uswah kita Nabi. Jadi kalau mau nanya kiat-kiat, ya Nabi. Sebab apa? Seluruh torekat-torekat sufi, dari mulai torekat pertama Imam Junaidi al-Baghdadi, Sirri Saqati, Ma'ruf al-Karhi, Abi Yazid al-Bastami, Dhinnun al-Misri, Haris al-Muhasibi, Bishr al-Khafi, Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Hatim al-Asom, terus sampai torekat Syekh Abdul Qadir al-Jilani, sampai torekat daripada Imam Ghazali, sampai torekat daripada Ibrahim ad-Dusuqi, sampai torekat daripada Ahmad al-Rifai, sampai tarekat Ahmad al-Badawi, sampai tarekat Bahabuddin Naqsyabandi al-Bukhari, sampai tarekat Asyadiliyah Abul Hasan Asyadili, sampai tarekat Al-Jazuliyah Imam Jazuli, sampai tarekat Ba'alawi Imam Haddad. Semua tarekat itu semuanya satu, at-turuqu masdudah illa man iqtafa asarar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat jalan menuju Allah itu buntu, kecuali yang terbuka lebar kalau lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau mau kagum nih sama orang, mau kagum, jangan asal kagum. Kita ini kan suka keliru. Ada orang dulu di Rempoa tinggalnya, nggak tahu sekarang masih hidup apa kagak tuh orang di Rempoa. Saya nggak mau sebut daerahnya, ntar saudara marah nih tadi. Itu orang daun asal dipegang sama dia, daun jadi duit 50.000. Nah, dia yang datang ini tandanya ngojok-ngojok nih, tahu tuan dia, jangan-jangan asal daun itu dipegang sama dia jadi duit 50.000. Sampai teman-teman kita pada pengen datang, mau ngapain? Beribu. Saya bilang aja, ente banyak utangnya, jangan-jangan tahu aja, kata dia begini. Bukan begitu, nggak perlu kagum begitu, nggak perlu, bukan hebat, bukan. Duit dirubah jadi daun itu mau kecil, bukan hebat. Kalau dia benar bisa, nggak bakal didongengin. Dia aja pengen kaya nggak? Pengen. Kalau saudara punya emas di rumah, mau didongengin nggak? Kagak. Itu ngibulin namanya. Yang kayak begitu. Kalau pengen kaya, baca sholawat, udah dalail amaratib, udah itu jalannya. Bukan kayak begitu-begitu. Kata Imam Haddad dalam wasiat beliau berbicara mengagumi orang, kata Imam Haddad, wa kullu man lam yubaligh fit tamassuki bil kitabi was sunnah wa lam yabdul wus'ahu fi mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'a dhalika yara annahu indallahi subhanahu wa ta'ala fi maqanin fala taltafit ilaihi wa in tara fil hawa wa in masya ala wajhil ma. Bila mana ada orang tidak mengerti ajaran Islam, bila mana orang tidak maksimal mengamalkan Al-Quran dan hadis,
tidak memegang kuat pada Al-Quran dan hadis, dan tidak mencurahkan segenap kemampuannya untuk lebih mendalami kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia merasa dirinya tinggi kedudukannya di mata Allah, ngaku dia jadi wali lah, punya kelebihan, ditembak nggak mempan, dibacok nggak mempan, dibakar nggak kebakar, daun jadi duit. Ente jangan kagum kayak begitu. Kalau ente kagum, ente jauh banget dari Rasulullah, tambah jatuh dari pandangan Allah. Kalau timbang begitu doang, bukan itu ketinggian dalam Islam. Bukan. Sebab apa? Di zaman Rabi'atul Adawiyah, perempuan sufi sholat tiap malam nih, cewek nih 1000 rakaat tuh cewek. Lah kan kita cowok nih, jangan-jangan dia cowok kita bencong nih. Begitu. Itu waktu dia ditanya, kalau ente nih wali Rabi'ah, mana buktinya? Ente terbang dong kalau ente wali. Kata Rabi'atul Adawiyah, kalau terbang mau nggak perlu pakai sholat 1000 rakaat, burung juga bisa, nggak pakai sholat, nggak pakai apa, burung bisa terbang nggak? Lebih bisa. Sholat nggak dia? Kagak, nggak usah kagum, itu bukan kehebatan. Jalan di atas air, kodok nggak pakai puasa bisa. Kodok ngilang, ya Allah, setan habis ngegoda orang Jati Indah, ngegoda orang Surabaya, cepet banget ngilangnya, bisa. Sebab bukan itu ketinggian derajat di mata Allah, bukan. Tapi al-istiqamah fi mutaba'atir Rasul. Kita terus berupaya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu baru tinggi derajatnya. Tinggi. Enggak usah kagum begini begitu, begini begitu. Enggak usah. Dulu ada orang kaya namanya Qarun. Sampai menjadi sebuah istilah gitu. Qarun ini adanya di Mesir, hartanya banyak, abrek-abrekan, kunci lemari duitnya diangkut 100 kontainer kagak keangkut, kunci lemari yang lemari isinya duit semua. Kaya apa miskin tuh? Kaya banget. Terbelah dua muslim kala itu, zaman Nabi Musa. Ada yang bilang muslim yang imannya lemah, gua mah yang penting kaya dulu dah. Kata yang satunya, ngapain kaya dia, ibadah orang, sedekah kagak, susah, kaya doang mau ngapain, nggak ada kebaikan yang ditularkan oleh dia. Ada juga orang, ya Allah yang penting gua mah kaya Qarun dah, kaya. Ada dua Quran, yang satunya enggak, kaya begitu buat apa? Ada yang satunya, gua mah gak penting, yang penting kaya dulu, udah kaya menak, pokoknya kaya Qarun dah. Akhirnya Qarun mendem ke bumi, mendem. Bukan saja hartanya, ama orang-orangnya. Yang kemarin doa, ya Allah yang penting saya kaya Qarun, dicabut doanya. Ya Allah jangan, saya jangan kaya Qarun. Loh, kemarin ente minta kaya Qarun, mendem. Maka orang tuh lihat ujungnya gitu. Nggak boleh nikah kagum dulu. Dulu ada orang kagum, ada orang nih kayak PPSU begitu, kegorong-gorong kagum. Dulu begitu, dulu begitu.
Jangan dicatat. Oke. Jadi jangan kagum dulu. Ujungnya begitu, ujungnya koron. Sampai menjadi istilah. Ada orang di Bogor di Batu Tulis nyari harta karun, kayak karun ke situ-situ. Saking nih udah buntu. Jadi kagak begitu, kagak. Jadi yang kita kagumi kalau orang itu ngikut Nabi. Orang ikut Nabi itu udah bahagia. Bilal tuh hitam, jelek, rambut sama kulit sama, saking hitamnya. Kalau kita dikata hitam, rambut sama kulit masih beda. Tapi siapa yang enggak bangga dengan Bilal? Jangankan orang benuanya, orang Afrika. Bilal tuh kampungnya namanya Eritrea, negara pecahan daripada Ethiopia. Kampungnya, moga kita Allah kasih rezeki banyak, kita datengin kampungnya Bilal, namanya Eritrea, negara begitu di Afrika. Disitulah Eritrea kampungnya, dan sahabat hijrah itu ke situ, ke Eritrea, nama negara. Kita aja kagum kalau Jumat besok Bilalnya siapa? Bilal. Luar biasa, ngikut Nabi, jadi mulia. Jadi kalau kita nih pengen bahagia, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Begitu aja rumus hidup. Jangan jauh dari Nabi Muhammad, beneran. Maka kata teman kita bikin buku judulnya Qalu Qulna. Qalu Qulna. Orang berkata, gue jawab. Orang berkata, gue jawab. Kata orang, wabau corona yuqliqul quluba. Wabah corona ini bikin stres sama pikiran, bikin bingung jalani kehidupan, bingung. Kata mereka, dia jawab, saya jawab, ala bimulazamati qiraati ratibil haddad tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kita istiqomah membaca ratib haddad, hati jadi tenang. Mau ada wabah mau tidak dikasih bimbang jalani hidup dalam hatinya. Kenapa? Karena janji Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hati ingat sama Allah, pikirannya banyak zikir, pikirannya banyak berzikir, ingat Allah, maka makhluk yang mengerikan semacam corona hilang pada kehidupannya. Kenapa? Kalau kita enggak ingat Allah, ingat corona, la tatmainnul qulub, tidak bakalan hatinya tenang, gelisah dulu. Allah. Ada yang bilang wabau corona yajlibul hamma wal ahzan. Corona ini bikin susah dan sedih. Qulna, kita jawab, biqiraatil Qur'an kulla yaumin walau maqra'an yudhibul ahzan. Baca Quran seain tiap hari,
menghilangkan stres dan sedih. Begitu. Ada yang bilang wabah corona yajlibul hamma. Wabah corona ini mendatangkan kebingungan dalam jalanin hidup. Dijawab, kasratus sholati ala rasul takfil hamma. Dengan baca sholawat sama Nabi enggak bakalan bingung. Itu Nabi yang bilang. Ada yang bilang wabah corona balaun. Wabah corona itu adalah bala, bencana, wabah yang mengerikan. Qulna as-sadaqatu tadfa'ul bala. Kata Nabi, sedekah biar kata seperak atau permen atu bisa mencegah datangnya bala dan wabah penyakit menular kepada dia. Jadi ngikut Nabi kunci hidup itu supaya kita nggak bingung. Kalau kita nggak ngikut Nabi kita bingung jalanin hidup. Maka wasiat para aulia al-muhafadzatu ala sunan. Kata kiai kita, hafiz ala sunanin wa adabin atad maksuratan an khairi man ja mursalah. Wahai orang yang menempuh jalan pengen sukses di dunia dan di akhirat, tolong jagain betul adab-adab yang datang ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam menjalankan ajaran Nabi itu terdapat pengaruh besar pada membuat positive thinking pada mindset kita, pada membuat kita punya hati jadi tenang, pada membuat kita punya pikiran tidak gelisah. Gelisahnya kita dalam hidup karena kita jauh dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Ini lampu terang Masjid Istiqomah. Mungkin gardunya di PGC di Cililitan, Keramat Jati. Gardu sambungannya. Biar kata ini Jakarta Selatan udah minggir. Ono Jakarta Timur karena nyambung nyala dan kita enggak kebingungan dan kegelapan sebab ada sambungan dengan Keramat Jati. Begitu juga biar kata kita tinggalnya di Pondok Pinang, Rasulullah adanya di Madinah. Kalau kita ngadain sambungan mah kita terang enggak kebingungan dalam jalanin hidup ini. Jangan jauh-jauh dengan Nabi. Makin jauh dengan Nabi hidup kita tak terarah. Hidup kita makin acak-acakan. Hidup ini kudu nikmat. Jangan tidak nikmat. Kalau orang non muslim saudara, non muslim, andai nantinya masuk neraka, andai masuk neraka nantinya, kalau menurut saya masih mending andai nantinya dia masuk neraka, menurut saya pribadi masih mending. Kenapa?
udah ngalamin seneng di dunianya, udah ngalamin seneng di dunianya. Lah kita di dunianya sengsara, tinggal di pinggiran kali, ngontrak begitu, ibadah kagak apa kagak. Kalau nanti masuk neraka ciloko 12, enakan dia mudah seneng di dunia. Masa kita di dunia sengsara begini, di akhirat sengsara juga? Salah kita. Maka Nabi ini mengatur. Nabi itu sampel manusia sejagat, sampel manusia sejagat raya, sampelnya di Nabi. Nabi itu dokter, Nabi itu presiden, Nabi itu hakim, Nabi itu DPR, Nabi itu suami, Nabi itu bapak, Nabi itu anak, dan seterusnya. Ada semuanya pada dia. Maka bagian apa kita mau ngambil, ada pada dia. Saya kasih contoh. Di Pondok Pinang ada 2 orang. Satu keluarga punya anak 6. Ini A. Si A anaknya 6. Yang laki 2, perempuan 4. Si A. Si B sama. Keluarga ini anaknya 6, laki 2, perempuan 4. Si A lakinya mati, berarti janda, ngurus anak 6. Si B bininya mati, duda, ngurus anak 6. Saya mau tanya, menurut saudara-saudara, yang paling sukses anaknya si A apa si B? Yang mana? Yang janda. Si B bagaimana? Enggak bisa ngurus anak. Itu karena saudara tidak nyontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ditinggal mati oleh bininya Siti Khadijah, ngurus anak 6, sukses. Tuh, jangan nyontoh tetangga kita. Kita muslim ini kudu nyontoh Nabi. Tuh ditinggal mati. Fatimah sama Aisyah enggak jauh umurnya, enggak ngurus no Aisyah sama Fatimah, kagak. Siapa yang ngedidik Fatimah? Duda itu. Ini sampel. Masa kita masih hidup, bini kita masih hidup, kita enggak bisa ngurus anak kita? Salah kita, jauh dari Rasulullah. Begitu maksud tujuannya. Kita enggak boleh jauh dengan Nabi Muhammad, enggak boleh kita jadi orang tua, dudukin anak kita, suruh duduk, panggil. Contoh para salafus soleh, anak tuh duduk kayak bikin arisan. Duduk nak duduk, suruh duduk anaknya. Pesannya jangan banyak, 2 aja. Anakku yang udah bisa diajak bicara, komunikasi. Ayah tidak meminta kau jadi presiden, jadi menteri, jadi direktur, jadi ini. Enggak minta itu. 2 yang ayah pengen minta dari kamu. Ini pengen, bapak bakal bangga. Udah paling top dah.
asal 2 aja, enggak banyak bapak yang minta. Anaknya bertanya, apa maunya bapak? Biar saya menjadi anak yang dibanggain oleh bapak. Bapak minta kamu jalanin sholat, jangan tinggal. Terserah kamu mau jadi apa aja. Mau jadi presiden terserah, mau jadi menteri terserah, pengusaha terserah, itu urusan kamu. Tapi bapak yang bikin bangga kamu bukan kamu jadi presiden, kalau kamu tidak tinggal sholat, itu bapak bangga. Harus begitu anak-anak. Itu orang soleh zaman dulu begitu. Kedua apa pak? Kamu jalanin perintah Allah apa saja, dan kamu jauhi larangan Allah apa saja. Kamu jadi orang muslim yang bertakwa. Itu aja yang membuat bapak bangga. Bapak enggak pengen kamu pinter, enggak, pengennya benar. Kita sama anak udah didudukin begitu belum tuh? Halo, kalau di Pondok Pinang kalau ditanya didiemin apa dijawab ya? Kita udah begitu belum tuh? Dudukin. Biar kita contoh salafus saleh yang udah bisa diajak komunikasi. Itu begitu. Begitu. Saya pengalaman hidup, saya itu ngalamin disiksa macam-macam siksaan. Kayaknya kayak dirindam itu masih ringan kayak gitu. Saya ingat kok bagaimana kita dibakar, diikat nih kayak di tiang begini. Orang dulu kan rumahnya pakai tiang, pakai sakak katanya, tiang. Diikat itu tangan kita di belakang, di kakinya dikasih apa, daun kelapa itu yang buat ketupat itu, namanya berarak. Oh iya, kasih berarak di kaki. Saya nggak nuntut kamu pinter, saya nuntut kamu kudu sholat. Begitu. Kira-kira umur kita mungkin 7 tahunan itu, umur kita itu. Pokoknya begitu aja. Hanya gara-gara menonton bola itu, airnya kesiangan, itu dibakar, benar-benar panas enggak? Itu neraka 70 kali. Masih ingat saya omongan itu 70 kali itu panasnya dari ini. Kapok-kapok kata kita begitu. Itu begitu. Enggak nuntut kamu pintar, enggak, bener aja kamu nurut sama Allah, itu saya udah senang. Orang dulu begitu ngajarnya, orang-orang dulu. Jadi kita maknanya kalau kita jadi orang yang takwa, jadi presiden bakal sayang sama rakyatnya, jadi dia pejabat direktur bakal bagus sama karyawannya, jadi kiai dia bakal nolongin sama muridnya. Murid mau nanya, ini Ustaz apa? Nanya mulu kalau nanya. Sian banget, nyanyinya susah. Ada temennya, saya pengen diajarin tahlilan, ntar saingan gua lagi. Begitu saingan gua dia. Ini gara-gara nggak ngerti, nggak nasihat tadi nggak dapet. Kita kudu dapet nasihat itu. Maka hidup itu kita kudu jaga betul-betul ajaran Nabi. Ini Nabi, kita urut yang kecil-kecil aja ya. Nyontoh Nabi mah, saya mulai dari kecil, motong kuku. Nabi kalau motong kuku dari Kamis asar sampai Jumat pagi. Artinya setiap motong kuku Kamis asar, Jumat pagi. Itu yang paling bagus, plong, bahagia, cakep. Kalau saudara mengerti perasaan bagaimana kuku panjang dengan kuku dipotong, perasaan hati bagaimana,
coba sesekali renungi, itu bakal beda perasaannya. Motong kuku Kamis, asar Jumat pagi. Kalau tidak ada waktu, kelupaan Senin, rubahnya 2, tapi Jumat harus berupaya. Cara motongnya, ini yang kecil-kecil aja ikut Nabi. Telunjuk dulu. Kalau Nabi motong kuku, telunjuk tangan kanan. Itu Nabi. Udah selesai telunjuk kanan, jari tengah kanan. Jari tengah kanan, jari apa ini? Manis kanan. Dari manis kanan, kelingking kanan. Kelingking kanan, kelingking kiri. Terus jari manis kiri. Jari tengah kiri. Telunjuk kiri. Jempol kiri. Ditutup jempol kanan. Itu Nabi. Habis itu motong jari kaki. Jangan kaki dulu, tangan dulu. Muliaan tangan dibanding kaki. Kaki dimulai kaki kanan lagi dengan kelingking kanan, kemudian manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, dan kelingking kiri. Begitu. Ini namanya tasawuf. Ngikut Nabi ada. Begitu tuh. Tapi kalau kita enggak diamalin, entar repot. Maulid mau maulid, tapi ajarannya enggak keangkut. Ini mau nyari apa kita? Iya, ini yang paling penting, al-muhafadhu ala sunat, nyontoh Nabi. Betul. Pakai baju kanan dulu, copot baju kiri dulu. Itu Nabi. Pakai sendal kanan dulu, copot kiri. Pakai sepatu sambil duduk. Enggak pernah diri Nabi pakai sepatu. Duduk. Duduk. Itu Nabi. Masuk kamar mandi kiri dulu. Keluar kanan. Masuk masjid kanan dulu. Keluar kiri. Itu Nabi. Kalau masuk masjid, ingat Nabi, makanya selalu ada sholawat. Padahal doa dari Nabinya melangsung, Allahumma gfir li dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Kenapa baca sholawat dulu? Yang ngajarin dulu biar ingat. Makanya ada yang nanya, ngapa gitu sholat nggak istighfar dulu? Yang ngajarin sholat dulu lah yang ingat. Tuh begitu. Yang ngajarin dulu. Baca sholawat. Kita minta, nggak usah bahasa Arab. Terjemah di masjid salah tuh, suka di pintu-pintu dirapihin, karena terjemahannya begini. Masuk masjid, ya Allah ampuni dosa saya, bukakan pintu kasih sayang, biar saya nyaman, indah, betah di masjid. Pulang, kaki kiri, keluar, doa, salawat dulu bagus. Allahumma Muhammad wa Muhammad. Allahumma gfirli dhunubi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Gitu. Allahumma gfirli dhunubi waftahli, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa itu min fadlik tuh? Ini terjemahnya salah. Bahasa kita aja biar gampang. Nabi itu kalau keluar masjid biar gampang aja pakai bahasa kita.
duit ya Allah, duit ya Allah. Tuh begitu. Min fadlik tuh maknanya rizqika. Quran Nabi itu memimpin doa dari Quran. Kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Carilah kurnia Allah. Kurnia itu rezeki Allah. Maka keluar dari masjid, saya minta rezekimu. Bahasa Indonesia aja, kalau bahasa Arab puyeng ngapalnya. Apalagi lagi pandemi begini, ngapal-ngapalin gak nyangkut. Udah bahasa Indonesia aja yang bisa, sama paham. Nggak masalah. Keluar masjid, rezekimu ya Allah. Itu begitu. Jadi ingat Allah. Itu Nabi kayak begitu. Nabi. Maka ada muslim dapat berita jatuh di kamar mandi, akhirnya pembuluh darahnya pecah. Kenapa? Penyebabnya satu, dia melanggar Nabi Muhammad punya ajaran. Lihat aja, kaki saudara antara kaki kanan dan kaki kiri kuatan kan. Silakan naik mobil Metro Mini 611, turunnya kanan dulu. Kalau ngaku kuat kanan gitu, silakan. Kuat mana? Kiri. Udah nggak bakal nggak yang tahu tuh Rasulullah. Kaki kiri kalau kepleset, kanan siap. Begitu. Kalau masuknya kanan dulu, kaki kiri nggak siap, itu yang nyungsep jadi pembuluh darah pecah. Itu gara-gara dia tidak ikut Nabi Muhammad punya ajaran. Nabi kalau habis bersetubuh pengen minum, wudhu dulu. Nabi habis bersetubuh lapar, pengen bikin Indomie, ayam kriuk, wudhu dulu. Nabi habis bersetubuh mau tidur, wudhu dulu. Kalau kita makan dalam keadaan junub, penyakit ginjal, kanker payudara, liver, itu salah kita. Ngapa Rasulullah lu langgar ajarannya? Begitu semuanya ada. Tidur Nabi nggak pakai lampu kayak begini, lampunya dimatiin kayak begitu tuh. Orang dulu kan lampunya begitu, biasnya doang. Kalau teknologi belakangan lampunya masuk ke dalam, ini kan keluar nih. Biasnya doang. Karena mata bakal cepet min, katarak, glukoma, ulah kita. Nabi mah mati lampunya. Kalau tidur tuh yang memakai hotel. Tanyanya nih orang hotel, lampunya itu ajaran Rasulullah dia yang ngamalin. Yang adain maulidnya kita. Nih kita urut. Nabi kalau pagi makannya buah. Pagi itu buah yang empuk-empuk karena pencernaan gak kuat. Jus, kadang pisang. Pagi itu yang ngerjain begitu. Tanya di orang hotel nih, boleh begitu. Kalau kita pagi, untung aja Allah Maha Baik, udah NU pagi. Bener nggak? Iya itu kita udah keras. Udah. Ini Nabi nih, biar kita urut keseharian Rasulullah. Kita nggak usah ngomong tahajud Nabi sampai kakinya bengkak, ketinggian. Nyontoh Nabi ke situ nggak usah tinggi. Kita ngalamin bengkak jatuh dari sepeda main bola, udah itu aja.
Di luar itu susah kalian nemu mah. Udah yang sehari-hari aja tuh diamali. Tuh Nabi. Jadi ini kita suruh nyontoh. Kalau makan enggak minum sebelum kelar makan Nabi. Itu begitu, enggak minum sebelum kelar makan. Rapi makan baru minum. Enggak kayak kita. Makan 2 kunyah, minum habis 5 gelas. Kembung. Begitu. Jadi diatur. Itu Nabi dalam hidupnya. Diatur. Nabi cakep ajarannya. Nabi biar sehat. Nabi kalau mandi diri, ndak pernah Nabi mandi jongkok. Tapi kalau wudhu duduk Nabi. Nggak pernah Nabi wudhu diri. Kalau kita kalau mandi jongkok, kalau wudhu ikut siapa ya? Ngadain maulidnya kita, tapi tidak memakai ini ajaran. Kita kudu banyak taubat. Banyak yang kita langgar ajaran Nabi. Nabi itu cakep ajarannya, indah ajaran Nabi. Jadi ngajarin yang bagus-bagus. Jadi kita ini dilatih diri kita biar kita benar dikit-dikit. Dan ini ajaran Nabi saudara, sesuai naluri manusia, biar duduk manusia pada derajat manusia. Saya ambil contoh, Jepang bikin motor Honda. Itu kira-kira gasnya di kiri apa di kanan? Iya, emang memulai mau kanan dia. Itu standarnya di kanan apa di kiri? Emang kiri lebih kuat. Dia itu nyontoh Nabi, nyontoh. Emang begitu dia. Masa kita enggak? Jadi apa ayah kita nyontoh Nabi biar mulia kita orang. Pakai jam kiri, cincin kiri, kecuali punya 2 baru ditaruh di kanan. Jangan sampai punya 10 dipakai semuanya. Mazhab tesi namanya tesi ya. Ada ajarannya kiri ini kerjaannya cebok mulu, disuruh diupain. Kalau kanan enak nerima duit mulu, yang kiri ini nggak pernah. Biar enggak ngiri kasih upah. Begitu. Kedua juga kalau selamat enggak diambil oleh temannya. Kalau tangan kanan selamat. Nabi. Dan Nabi kalau selamat nyentuh tangannya. Itu Nabi. Kalau beradu tangan ini dosa rontok, rahmat banyak, rezeki jadi luas. Itu Nabi ajarannya. Kalau kita enggak, selamatnya begini, nyentuh juga, tapi Nabi kita injak-injak ajarannya, injak-injak, jadi repot ajarannya. Jadi kita ikut Nabi, bahagia ikut Nabi. Dikit-dikit saja, nggak usah banyak-banyak. Orang dulu saudara namanya Muhammad bin Aslam, bisa dilihat dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin pada materi yang sama pada bagian mutaba'atur Rasul.
dalam tarekat Ghazaliyah. Kata Imam Ghazali, satu hari dia lupa minum tangan kiri, ngambilnya kiri. Dia nangis sesegukan, terseduh-seduh, sampai pembantunya nanya, ada yang hilang Tuan? Tidak ada. Kenapa Tuan nangis? Saya melanggar ajaran Rasulullah, lupa minum tangan kiri. Dia tanya, ada berapa beras di gudang? Dia dagang beras. Kata karyawannya, ada 8 ton. Tolong dibagi sama fakir miskin buat menebus dosa saya melanggar ajaran Rasulullah. Kita nggak usah kayak begitu, dah ketinggian. Bisa rumah kita kejual kalau nyontoh dia. Wis kita kalau tangan kiri cabut lagi, keluar rumah nih gitu, kaki kanan mundur lagi, udah gitu aja. Mundur ngapain bang mundur? Ini kaki belum nurut banget sama Rasulullah, ini ampun banget dah. Gitu aja, gitu aja. Pakai sendal kanan kiri dulu, copot lagi ganti, begitu aja. Dan di antara guru kayak begitu sepanjang yang kami temui kehidupannya adalah Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatullah barakatuh. Kehidupannya tidak pernah jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Kami di antara kagumnya itu muallim kayak begitu, luar biasa ajarannya. Ajarannya itu begitu, jadi sehat dalam hidup nih, supaya kita benar hidup nih. Nyontoh Nabi aja, jangan nggak nyontoh Nabi, supaya bagus hidup kita. Jadi jangan jauh-jauh dari Nabi, repot. Kalau kita makan belemak, tunjang gitu di warung Padang, kan tangannya banyak lemak, nggak mungkin pegang gelas. Enggak apa-apa, namanya darurat, tapi tetap tumpuannya tangan kanan, tangan kiri buat bantuan. Contoh, tangan kita berlemak, tangan kiri angkat, minumnya begini. Jadi ini tumpuannya, itu begitu cara minumnya, begitu. Supaya kita benar, supaya benar. Diatur. Kalau makan, Nabi langsung tangan, sebab di tangan ini ada enzim pembusukan supaya mudah dicerna oleh perut. Karena kita enggak kayak sapi, perutnya 2, masuk digiling kasar, keluarin lagi giling halus. Kita enggak bisa, perutnya tuh. Maka tangan ini dikasih oleh Allah enzim pembusukan. Kalau kita tangan nyentuh makanan jadi basi, jadi udah keburu basi karena tangan dikuyel-kuyel itu, maka masuk perut itu sudah mudah tercerna, enggak timbul asam urat, enggak timbul darah tinggi, enggak timbul kolesterol, dan seterusnya. Itu begitu. Jadi hidup ala Nabi itu hidup sehat, saudara. Hidup sehat. Contoh, ini hidup ala Nabi. Ini gelas. Ada yang bilang gelas ini jelek, gelas ini jelek. Menurut saudara, ketika gelas ini dijelek-jelekin,
Ada nggak gelas yang marah ketika dijelek-jelekin? Ada nggak? Nggak ada. Yang marah karena kenapa gelas enggak marah? Karena gelas sadar yang kudunya marah yang punya. Dia mah enggak berhak untuk marah. Enggak berhak untuk marah. Yang marah yang punya. Kita kudu kayak begini. Kalau ada orang yang jelekin kita, umpama pesek lo hidungnya, marah nggak kita? Nah itu karena kita belum paham, kita dianggap nyipta diri sendiri. Yang kudunya marah Allah, bukan kita. Kita mau kayak gelas, korban yang mencipta, maka nggak perlu marah. Karena kita marah belum ikut Nabi. Begitu. Kalau Nabi mau dikata apa kek, terserah. Yang penting saya kudu sampai ke garis finish sukses. Kalau Nabi kayak kita, ya Abu Jahal ya kayak begitu ya, ya kagak tinggi-tinggi. Jadi apel itu saudara, apel itu pahit kalau masih di lidah. Kalau apel tuh masih ditaruh di lidah rasanya, kalau udah masuk perut pahit nggak ya? Kenapa enggak? Udah masuk, yang bakal berasa mah kalau masih. Nah itu saudara dalam hidup begitu. Saudara mikirin orang yang dulu minjem duit saudara, yang dulu ngontrak sekarang udah pergi, catatannya masih ada aja disimpan. Si Anu kurang ajarnya waktu tinggal di Jati Indah, gue itu yang nampung dia, tapi sekarang kelakuannya kayak begono dia sama gue. Daya kelakuannya pada kurang baik apa, gue miring kiri sampai jam 11, miring lagi sampai jam 1 kagak bisa tidur. Yang kita pikirin malamnya ngapain? Ngorok. Kita nggak bisa tidur nih, ulah siapa? Jangan kerja. Itu namanya apelnya masih di lidah, telan. Kalau di lidah stres. Saudara jangan mikirin nih imam bagaimana. Imam kagak mikirin kita, ya kita nggak usah mikirin imam dah. Baca sholawat aja dah, yang kita bisa. Capek. Jadi begitu saudara. Bagaimana dalam hidup tuh begitu. Kita ini berhak bahagia. Jadi yang membuat bahagia tuh bukan orang lain, kita. Jangan mengundang semut masuk di gelas kita. Jangan mengundang pikiran negatif masuk di pikiran kita, jadi sakit, kita yang sakit. Contoh Nabi yang enak-enak, masih banyak ajaran Nabi nih. Nah kalau kita pengen tinggi derajatnya, ikuti adab-adab Islam, ikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa. Kalau tidur jangan pakai baju. Nabi tuh yang kita diganti orang dulu bajunya piyama namanya, baju tidur. Cepat rusak, harus istirahat. Baju juga. Jadi Nabi itu ajarannya enak. Dan sahabat itu memperhatikan semuanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi, biar sehat hidup, biar sehat. Kalau makan Nabi nggak pernah diri, selalu duduk. Nggak pernah diri. Minum duduk, kecuali zam-zam diri. Kita begitu. Jangan diri. Kalau makan duduk, lebih menikmati, lebih sedikit. Lihat tuh kondangan, dosanya banyak. Enggak pakai bangku.
diri. Apa aja kelihatan. Ono kayaknya kami guling. Ono ini. Akhirnya itu piring sama gunung karang tinggian dia. Apa aja ada di situ. Ujungnya mau kagak habis ditaruh di bawah bangku aja. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Ini dosa. Kalau duduk nggak kelihatan semua, yang kelihatan yang di depan aja. Sampai cara duduknya makan nih, mohon maaf. Kita juga banyak yang di Jakarta ini nggak dijalanin pada akhirnya. Artinya, ini duduk, tuh begini duduk, kaki kanan didiriin, bukan sila makan. Begini, jadi begini ini tangan kita udah diganjel ini, nggak jauh-jauh ngambilnya, nggak jauh-jauh. Depan kita ikan asin, son ikan ayam, emang rezekinya salah duduk ini. Emang begitu. Jadi perut ini keganjel, jadi enak. Nggak kayak kita mau makan aja gesper dicopot. Ya Allah, siapa kayak begitu? Jadi yang benar, jadi keseharian aja. Nah, kalau saya lebih seneng ngajarin keseharian, yang sehari-hari aja. Ikut Nabi itu enak. Kalau yang sehari-hari, sebetulnya kunci sehat, cuman jarang saya juga pasti Jakarta, mau jujur aja ya. Makan tuh garam dulu, terakhir ditutup garam. Itu ngilangin berbagai penyakit. Dokter juga bilang begitu, menetralisir segalanya. Itu ajarannya. Tapi di Jakarta juga kita nggak itu. Itu ajaran. Wah, yang paling enak kalau udah ngaji Ikhya pada bab begini nih. Ada bul ukli, ada bul diafa, ada bul naum. Enak Ihya Ulumuddin. Ajarannya kalau sudah keseharian, adab-adab keseharian. Ini penting kita. Jadi nyonton Nabi aja. Dikit, nggak usah banyak-banyak. Dari mulai cara pakai baju, dari mulai kita tidur. Kenapa Nabi nyuruh tidurnya miring? Dokter bilang, kenapa lambung kiri, lambung kanan tidurnya? Karena jantungnya biar nggak ketekan. Itu jadi penyakit, biar istirahat. Nih Nabi yang ingat ya, mumpung ingat. Kalau habis makan malam jalan-jalan, iya. Jadi ini habis makan malam nih, kita jalan aja di rumah barang 200 meter. Udah jalan 200 meter baru tidur. Tuh Nabi sehat, Pak. Sehat. Kalau habis makan malam jangan tiduran, jalan. Makanya Nabi mau puasa tuh sahurnya menjelang subuh, karena habis selesai sahur pergi ke masjid, kan jalan, masih malam, sehat, sumut tasbih. Nggak kayak kita sahur jam 12 tidur habis itu, ribet, penyakit. Jadi malam itu kalau bahasa kedokteran jangan makan. Kalau Islam enggak, silakan Anda makan jam berapa aja. Yang penting habis makan jalan-jalan. Kalau siang pagi ini yang nggak bisa nih dipakai oleh kita nih ajaran ini. Gitu susah nih ya pakai ini. Habis sarapan tiduran. Gegolong kata orang Sunda. Barang 15 menit diem. Kalau bisa tiduran, tiduran. Ini adat kita nggak mendukung nih. Habis makan astagfirullah,
habis sarapan tidur. Itu sehat ajarannya itu. Cuman adat enggak dukung ini nih. Jadi kalau habis sarapan sudah makan nasi uduk, diam dulu barang 15 menit, jangan gerak. Kalau bisa setengah jam bagus. Kenapa? Menyimpan kalori dan energi. Wah, orang barat dah cakap dah. Kalau udah kayak begini, semua ajaran ini yang pakai orang barat. Orang kita dikit. Mereka pakai. Maka ada istilah mereka, ada pedikur, ada medikur, begitu. Itu kayak begitu. Ajaran-ajaran. Jadi Rasulullah itu kayak begitu. Ajarannya selalu mendahulukan kanan. Itu kayak begitu dalam ajaran. Maka oleh karena itu, supaya kita mulia, sedikit demi sedikit contoh Nabi, supaya kita ini dikasih mata batin bening, gampang hidup kita tenang, enggak mumet dalam memikirkan hidup. Wis abis sholat baca sallallahu alaihi 100, biar kita dikasih kekuatan sedikit demi sedikit menapaki Nabi Muhammad gitu. Biar kita ini, biar gak banyak-banyak, dikit-dikit aja nyontoh Nabi. Itu cara kita bahagia. Dagang, itu yang dipakai Lotemat, Hipermat, Indomat, Ramayana, hari-hari apalah namanya, terbuka, itulah Nabi. Harganya sekian, ente berani ambil, ente nggak berani nggak usah. Terbuka, gua pengen ambil untung sekian. Yang ngamalin dia, maka yang maju dia. Nggak kayak kita, bang berapa nih jeruk? 15.000, 10.000 aja. Aduh bang, modalnya aja belum dapat, padahal untung belum gede. Bahasa modal belum dapat ini ngilangin barakah, ngilangin barakah, ngilang. Kalau Nabi transparan, dicontoh orang-orang barat, enak, transparan. Kita boleh tawar menawar itu diajarin, nggak apa-apa. Yang penting jangan bohong, sebab bohong itu melariskan dagangan, menghilangkan barakah. Barang mau habis, nggak ngerti duit, orang pernah kumpul dagang tuh, bingung. Dari dulu dagang begitu-begitu aja, ada yang nggak beres dalam berbisnisnya. Ini kita diatur dalam Islam. Yang enak diatur ajaran-ajaran tuh. Dibilang malam saudara ndak boleh ada wadah terbuka. Ini kayak gini nih, nggak boleh malam terbuka. Kita tidur ditutup pakai ini. Kalau tidak ada, pakai sendok. Nggak ada sendok, pulpen nggak apa-apa. Setiap malam tuh turun penyakit, akan masuk pada wadah-wadah yang terbuka. Maka wadah kita kudu dibalik semua, jangan dibuka, ditutup. Jangan dibuka, tutup. Ibu-ibu mumpung ngaji, biar diamalin. Enggak boleh dalam ajaran Islam ada barang kotor di malam hari. Kalau kita habis ngadain haul, panci kotor bersihin malam itu juga. Jangan besok aja dah, udah malam ini ya, udah jam 10 kayak kagak dari aja. Jangan. Itu bukan ajaran Nabi. Rapihin malam itu. Mau sampai jam 1 kek,
yang penting tugas hari ini kelarin hari ini. Itu ajaran Nabi. Jadi Nabi itu ajarannya enak. Inilah diantara pesan para aulia Allah, ikuti Nabi bukan pada urusan ibadah saja, tapi urusan adat kebiasaan sehari-hari. Kita berupaya setapak demi setapak, selangkah demi selangkah mencontoh dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, pelan-pelan bisa ngamalin ajaran Nabi. Amin ya rabbal alamin. Segini dah dari sebaris ini yang bisa dijelaskan. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan.